Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video Dynamic Talk by The Learning. Tim The Learning akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Selamat menyaksikan! Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan memandu sesi Dynamic Talk kali ini nih. Bagaimana rekan-rekan kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, bagi rekan-rekan yang sering terlibat di project management, tentunya rekan-rekan tidak asing lagi dengan istilah project governance nih ya. Karena project governance ini yang merupakan hal paling kritikal dan menjadi salah satu kunci kesuksesan dari project yang dijalankan. Nah, yuk kita kulik lagi lebih dalam tentang project governance ini sendiri. Saya sudah terhubung dengan salah satu praktisi di bidang project management, spesifiknya di bidang IT pendidikan. Halo Pak Awal. Halo Mbak Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya nih, kondisi seperti ini, jadi kita komunikasi jarak jauh aja ya Pak ya? Iya. Iya, bagi rekan-rekan profesional yang mungkin sudah subscribe akun YouTube channelnya Deco Learning mungkin nggak asing sama Pak Awal, karena Pak Awal ini juga udah menjadi narasumber di beberapa konten kami, baik itu sesi Dynamic Talk maupun webinar. Oke, jadi kalau misalkan mau melihat video Pak Awal yang lainnya, silahkan ditonton ya, jangan kelewatan. Oke, Pak Awal, sebelum kita ngebahas terkait project governance nih Pak, boleh dong Pak diperkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada rekan-rekan profesional yang belum melihat baru pertama kali nih melihat Bapak, mungkin boleh diceritakan sedikit background-nya Bapak, kemudian kegiatan yang sedang Bapak lakukan saat ini tuh apa? Silakan Pak. Oke Mbak Novi, rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Pagi siang Saya sore. pagi siang sore, pokoknya pagi aja. Nama saya Awaluddin Zakaria, akrab dipanggil Awal. Saya sekarang ada di PT Solusi Kamus Indonesia. Saya co-founder dan sekaligus CEO. Passion saya di business development dan juga di project management. Dan senang banget, rasanya nggak akan ada habis-habisnya ngulik banyak hal yang relate dengan dua hal ini, termasuk hari ini. Kali ini kita akan bicara kupas lebih dalam mengenai project governance ya. Oke Pak. Nah, memang udah lama lah ya pokoknya berkecimpung di dunia project nih. Nah, mungkin kita langsung aja nih Pak ya ke sesi tanya jawab, lebih ke sharing sih sebenarnya ya. Iya, pertanyaan pertama nih Pak. Apa sih yang dimaksud dengan project governance itu sendiri Pak? Ada beberapa definisi mengenai project governance, sesuatu yang membuat keputusan itu lebih cepat atau lebih mudah dibuat. Tapi kita coba revisit yang ada didefinisikan oleh Project Management Institute. Project governance adalah framework, kerangka kerja, ada struktur di sana, ada proses di sana, ada aktivitas di sana yang dikembangkan untuk mendukung terkait project management activities, untuk mendukung aktivitas-aktivitas project management. Goals-nya cuma satu, jadi supaya project ini punya atau menghasilkan produk, services, deliverables yang unik yang mensupport goals dari organisasi itu. Jadi itu definisi yang asik. Barangkali kalau teman-teman pernah melihat atau membaca beberapa literatur mengenai project governance, itu doing fungsi oversight itu juga oke, itu juga fine. Karena memang demikian. Jadi fungsi guidance itu juga include fungsi supervising untuk melihat secara helicopter view barangkali what is happening in the middle of the project. Jadi untuk memastikan bahwa ketika terjadi perubahan arah, deviasi begitu, kita tahu apa yang harus segera dilakukan. Ada correction effort yang akan segera dideploy untuk mengembalikan project pada track. Kurang lebih begitu ya. Oke, menarik sekali nih. Oke, pertanyaan kedua nih Pak.
project governance ini kan terdapat 3 pilar ya Pak, yaitu structure, people, and information. Boleh dijelaskan nggak sih Pak keterkaitan dari ketiganya dan pentingnya project governance mengacu kepada 3 pilar tersebut? Tiga pilar ini simplifikasi dari yang kalau lagi-lagi balik ke yang ada di PMI Divine itu ada 6, tapi 6 ini sebenarnya juga summarize menjadi 3 yang enak banget untuk dihafal, untuk diingat. Jadi yang pertama, strategic alignment. Jadi aktivitas penting pertama dalam project governance adalah strategic alignment. Strategic alignment itu bicara mengenai memilih project yang tepat untuk dieksekusi. Kok tahu bisa tepat? Balik lagi ke goals organisasi. Organisasi punya visi tertentu yang lalu kalau beberapa ejawantahnya relate pada eksekusi sebuah project, maka kita harus pastikan project itulah yang memang akan dipilih dan dieksekusi dan mengeksekusinya dengan tepat. Ini sudah kayak semacam apa ya? Kita tahu bahwa tidak jarang atau beberapa kali kita dapati teman-teman yang berkecimpung di dunia project management, perubahan objektif strategik dari organisasi Anda. Let's say ketika menyampaikan di depan mau ke utara, tiba-tiba belok ke tenggara atau ke timur, which is menjadi nggak relevan lagi project yang sedang dieksekusi bahkan, atau project yang baru aja diselesaikan. Itu penting karena kita tidak ingin sebagai project manager mendapati lalu ketika doing tactical things ya, mengorkestrasi resources yang diamanahkan ke kita atau yang kita miliki, mendapati distraksi demi distraksi, konflik demi konflik karena ada perbedaan interest di sisi strategik ini. Itu satu. Yang kedua, role beserta responsibility-nya, jadi role beserta tugasnya plus accountability-nya, penanggung jawabnya. Penting untuk project manager mengidentifikasi sedini mungkin, secepat mungkin, siapa-siapa yang terlibat dalam project, siapa-siapa yang punya fungsi deciding something, oke? Lalu kewenangan decide-nya, kewenangan pembuatan keputusannya itu pada hal-hal yang apa saja. Ada domain-domain tertentu di bisnis proses yang bisa jadi kewenangannya memang di-split, memang kewenangannya didelegasikan atau diorkestrasikan, tidak pada gitu. Satu orang, betul. Itu yang sedini mungkin harus diidentifikasi. Kenapa? Karena ini relate dengan yang ketiga, soal decision making. Minimal pertama, kalau bicara soal decision making, PM memberikan informasi yang sufficient, yang sejelas mungkin, sekomprehensif mungkin untuk menjadi domain pembahasan. Sebaiknya lalu PM datang dengan sajian alternatif demi alternatif untuk sebuah konteks masalah. Lalu kan diputuskan tuh. Nah, kadang kalau nggak jelas role responsibility sama accountability-nya, siapa itu bisa jadi orang yang salah yang memutuskan, atau Anda pikir itu orang yang tepat, itu ternyata bukan beliau yang seharusnya membuat keputusan. Itu yang ketiga, decision making. Yang keempat, itu risk management. Loh kok ini diulang? Kan ada di knowledge area. Ya memang. Jadi ini kayak memang sebuah bentuk pengendalian gitu. Kita namain governance, yang sengaja memang didorong, ditonjolkan untuk membantu tugas-tugas project management pada project yang Anda kelola. Risk management. Yang kelima, communication management, tentang model komunikasi, metode komunikasi yang tepat untuk dikembangkan, melihat stakeholders type atau preferensinya, itu harus didefinisikan. Kadang ada yang suka dengan informal written, tapi ada juga klien yang pasti butuh formal written. Jadi kita harus bikin laporan tertulis. Tapi ada juga bahkan pelanggan yang minta formal verbal. Jadi ya memang langsung harus penyampaian resmi, betul. Nggak bisa sekedar ngasih laporan saja selesai, nggak bisa. Ada yang nyaman di telepon, ada yang nggak nyaman di telepon, nyamannya malah di chat. Karena dia nggak pengen harus segera memberikan jawaban, atau sebaliknya, itu yang
penting. Lalu yang stakeholders management, yes, penting untuk mengetahui lagi-lagi sedini mungkin ekspektasi dari mereka-mereka yang memang punya kepentingan di project Anda. Karena kalau enggak, bisa jadi Anda mendapati change request atau requirement yang salah, yang seharusnya nggak pernah Anda kerjakan, atau Anda bikin sesuatu yang sudah benar tapi untuk orang yang salah, karena sebenarnya bukan dia yang butuh. Itu juga itu sayang sekali. Sayang sekali. Ya, Anda sudah capek ya. Tepat sasaran. Tim kita sudah juga berjuang, tapi ternyata ternyata bukan beliau yang butuh, ternyata beliau yang di sana yang butuh. Jadi 6 itu sih saya rasa activity penting kalau kita bicara soal project governance. Saya ulang, strategic alignment, yang kedua role responsibility sama accountability-nya, kemudian decision making, risk management, communication management, sama stakeholders management. Nah, tadi kan sudah membicarakan terkait 3 pilar nih ya, yang saling keterkaitan. Kalau apa saja sih Pak, tapi yang termasuk dalam komponen kunci dari project governance ini sendiri Pak? Iya, komponen kunci mungkin bisa kuartikan sebagai role kunci ya. Mungkin bukan role yang terpenting, tapi jelas 4 ini sangat menonjol, perlu beneran ada kalau kita bicara soal project governance. Yang pertama, project sponsor. Project sponsor itu provide strategic direction. Kalau ada orang yang bisa nyatuin semua stakeholders, ini orangnya nih, project sponsor. Dia kayak lem, nyatuin semua stakeholders. Satu. Kemudian yang kedua, supervisory board. Ini dihuni oleh dua role. Yang pertama, steering committee, dan yang kedua adalah project management office. Dua-duanya punya fungsi yang sama. Jadi operational direction, addressing business case yang terjadi dalam project, konflik most likely, atau interest yang saling minta atau craving attention, harus di-resolve. Nah, di sini tempatnya di supervisory board. Kemudian membantu memanage resiko-resiko, mengawasi kualitas dan juga timeline dari project. Yang keempat, itu project manajernya sendiri, dia providing tactical direction. Jadi memang tidak seharusnya domain PM itu menebak-nebak ini arah projectnya mau kemana. It's beyond him atau beyond her. Itu harusnya memang diselesaikan di level yang tadi, yang strategic atau maksimal di operational direction. Tugas PM paling utama adalah mengelola sumber daya, mengorkestrasi sumber daya yang diberikan ke dia atau yang dia miliki untuk mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan sesuai ruang lingkup dalam waktu dan budget yang ditentukan. Saya bilangnya kayak terlalu mudah ya, tapi sebenarnya itu juga bukan masalah itu bukan tugas yang simple actually. Ya, betul. Melihat porsi strategik, lalu operasional, lalu tactical, kita tahu bahwa ini sudah menyediakan struktur bahwa kalau ada masalah-masalah yang relate dengan cita rasa yang sesuai dengan kotak-kotak tadi, kita tahu harus ngomong ke siapa, kita tahu harus sowan ke siapa. Betul. Jadi kalau kita mendapati ada konflik antar direktorat yang cita rasanya kok ini ada kaitannya dengan strategic things, kita tahu siapa yang harus dihubungi. Dan kita yakin pasti akan ada solusi karena dia yang punya wewenang untuk resolving itu kan. Demikian juga halnya kalau kita bicara soal operational direction. Ada beberapa stakeholders yang let's say enggan untuk memberikan supportnya. Padahal kita tahu kita butuh beliau. Kita bilang ke operational directors, which is either PMO atau steering committee, untuk minta dibantu meresolve itu. Karena kita butuh support dari beberapa stakeholders yang memang ternyata enggan. Harus bagaimana? Kita tahu akan punya jawaban yang tepat dan bahkan bantuan yang tepat. Karena steering committee itu bisa reach out
beliau-beliau itu, karena dia memang dalam capacity yang pas untuk meresolve itu. Saya pikir itu kemudian kenapa makanya dalam beberapa definisi project governance itu membuat project itu bisa punya keputusan demi keputusan yang tepat dan cepat. Cepat dalam arti memang timingnya tepat. Karena udah di-state di awal ya siapa-siapanya. Iya, karena udah di-state di depan. Jadi ketika ada sesuatu yang emerging, yang butuh resolusi, kita tahu harus eskalasinya ke siapa, dan kita yakin itu akan selesai karena decision making-nya ada di depan kita gitu. Itu sih, saya pikir role kunci yang penting untuk diciptakan, atau bukan diciptakan, mungkin bisa sih ya, karena awalnya ada loh. Diciptakan sih, karena nggak maksudnya nggak ada secara natural kan ya Pak, maksudnya di posisinya mereka sudah ada gitu, tapi ketika di suatu project kita harus stated dulu kan mereka wewenangnya apa nih gitu. Exactly, karena bahkan ada project yang nggak punya project sponsor loh, ada. Jadi itu kan bahaya. Project yang seperti ini tuh selalu dalam resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi itu kalau ada konflik wassalam tuh. Harus ke siapa ngomongnya? Kita nggak bicara soal konflik kayak yang ada di level tactical ya. Misalkan kalau tactical begini, misalkan kita minta tolong ke salah satu officer organisasi, kita minta tolong dibantu untuk mengentry data misalkan, which is karena satu lain hal sang officer menolak karena pekerjaan dia masih banyak. Itu tactical, itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau ada direktorat yang tiba-tiba datang, dia minta requirement tertentu yang sama sekali itu nggak dalam pembahasan kita sebelumnya. Awal ya. Exactly. Nah kalau sudah seperti itu, lalu harus ngomong ke siapa? Karena ini udah ngomongin sesuatu yang strategik. Nah itu high risk project. Itu sifatnya high risk project karena dia nggak punya project sponsor. Tapi kalau misalkan jatuhnya requirement itu lebih ke tambahan, sebenarnya kan malah nambah benefit juga kan untuk pelaksana project gitu. Tapi kalau sifatnya lebih ke change atau perubahan, mungkin ya itu lebih challenging ya. Ya, kalau persis. Kalau penambahan requirement, kita mungkin cukup eskalasinya ke board, ke supervisory board. Misalkan kita memang serving user, let's say user procurement gitu ya. Terus kita sampaikan bahwa ini ada pejabat di user procurement yang minta tambahan requirement seperti ini, seperti ini. Well, arahnya kan sudah benar ke sana. Memang kita kan satisfy user procurement. Tapi kalau ini kok ada penambahan volume pekerjaan, what should we do? Kata project managernya. Lalu kan steering committee bisa ngasih masukan, PMO juga bisa kasih masukan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Yep. Kalau tadi kan lebih kepada pengenalan terkait project governance-nya sendiri, kemudian pilar-pilarnya dan kunci dari project governance. Nah, sekarang implementasinya nih, kalau misalkan Bapak mengimplementasikan project governance di project yang Bapak jalani selama ini, itu dari awal memang sudah menggunakan standar dari PMI atau berjalan sesuai trial and error baru kayaknya memang harus sesuai standar PMI nih gitu. Mungkin lebih tepatnya trial and error ya, atau learning by doing, karena istilah ini atau diksi governance ini kan bukan sesuatu yang kami memang tahunya sih best practices di project management, tapi terus belum tahu bahwa memang ada kesadaran gitu. Nah, yang namanya governance untuk juga harus diciptakan. Jadi learning by doing, trial and error, mostly yang kami rasakan di awal-awal mungkin berkutat pada dua hal. Yang pertama, soal identifikasi role, responsibility, sama accountability. Mungkin tidak sering bercapek-capek untuk bicara dengan lebih banyak orang, untuk menemukan orang-orang yang tepat untuk diajak diskusi. Yang pertama, ini problemnya bahwa bisa jadi requirement itu datang dari person yang tidak pas. Dan yang kedua, yang dalam konteks governance ini adalah kita tidak aware bahwa seharusnya suatu saat ketika
jadi potensi-potensi diskusi yang meruncing dan harus dibuatkan decision, harusnya disiapin di awal-awal di depan begitu. Instead of ketika mentok baru diskusi, ini sebaiknya siapa yang mengambil keputusan. Karena baru nyari gitu. Baru nyari kira-kira siapa orang yang tepat yang harus mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, decision making sih. Sama mungkin yang ketiga, yang risk management juga. Tapi decision making lebih banyak juga bicara soal informasi yang di-gather atau disampaikan itu tidak benar-benar sangat komprehensif. Sehingga kita sekali dua kali dalam konteks mencoba memberikan tebakan sebaik mungkin kira-kira harus seperti apa resolusinya. Kadang sukses, kadang enggak, kadang enggak tepat. Dan risk management juga apalagi ya, risk management itu sesuatu yang benar-benar absurd gitu. Tidak bisa dipegang kayak procurement management misalkan. Kita tahu harus bikin proposal, harus undang vendor, harus seleksi, and so on. Risk management ada di banyak aspek. Itu juga satu hal yang ya tetap akhirnya itu learning by doing sih, learning by doing. Walaupun mungkin di awal sebenarnya kita udah identifikasi dulu ya sebenarnya risk apa nih kira-kira yang akan terjadi, atau memang karena nggak diidentify dulu Pak? Identify risk-nya nggak di-identify. Jadi tidak sampai separno itu. Jadi mungkin recall beberapa waktu ketika kita bicara soal bias ya. Salah satu bias yang mengancam project manager itu adalah over optimism. Bias. Jadi ngelihat sini project akan baik-baik aja, ini kayak nggak akan ada masalah gitu, sehingga loose nggak ada control. Dan itu memang dilarang. Jadi euforia atau joy yang berlebihan itu dilarang dalam project management, karena memang harusnya itu bahasanya paranoia positif. Jadi tetap mengembangin banyak skenario what if kalau ini nggak jalan, what if kalau dia nggak kooperatif, what if kalau timku what if itu harusnya memang modenya harusnya seperti itu. Balik lagi, memang risk bukan sesuatu yang natural untuk jadi ritual kami di awal-awal. Ada gitu ya sebenarnya. Ya, nah pas kena risk negatif baru kerasa. Wah, coba kalau di depan kayak gitu tuh. Jadi penyesalannya tuh openingnya gitu. Coba kalau di depan, coba kalau kita tahu, atau coba kalau kita antisipasi, atau biasanya andaikan, nah itulah ya. Namanya aja penyesalan Pak, kan emang selalu di akhir. Itu dia. Yang penting udah tahu gimana mitigasinya setiap lagi kejadian gitu, cepat langsung berpikirnya kan. Ya itu bukan mitigasi, tapi lebih tepatnya workaround. Kalau mitigasi sesuatu yang udah kita rencanain. Bagian dari identify tadi lah ya. Bagian dari. Jadi ketika kita udah tahu risk seperti apa, kita punya registernya, kita bisa kembangin tuh langkah-langkah untuk addressing itu. Betul. Nah kalau udah kejadian baru dipikirin, itu mungkin sifatnya workaround ya. Jadi langsung sebentar, harus ngapain nih? Itu melelahkan. Itu melelahkan. Ulur waktu juga. Setidaknya bagi jiwa kalian para PM itu, karena kita jadi governance sendiri itu menciptakan keteraturan, saya rasa, dan menciptakan rasa aman dalam diri. Terutama PM-nya ya Pak. Terutama PM-nya, jadi keteraturan karena kita tahu hal-hal yang tadinya kita nggak bisa kendalikan, sekarang kita tahu itu bisa dikendalikan. Karena kita punya struktur pendukung yang tadi dalam governance itu. Makin banyak kita tahu banyak hal yang nggak bisa dikendalikan, itu dia, itu makin menyiksa, dan memang tugas PM untuk mengikis itu sebanyak mungkin. Jadi nggak perlu, kalau bisa kalau ada kejutan ya cukup sekali 2 kali aja, atau kalau bisa nggak perlu ada kejutan. Biasanya orang seneng sama kejutan loh Pak. Ini lain di project beda ya kejutannya. Di project beda sayangnya. Kalau ada konflik,
beyond yourself. Kalau kita ya di PMBOK kan kalau kita punya resiko negatif kan salah satu actionnya kan kita bisa eskalasikan, itu escalate. Ya, escalate-nya kemana? Ya ini kaitannya dengan governance. Kita bisa escalate itu ke supervisory board, atau kalau dia nggak bisa handle karena memang salah konteks, berarti ya ke project sponsor. Tapi kan kita tahu kita punya banyak backup gitu di belakang gitu ya, untuk guidance, untuk mengawasi kita dan mendampingi kita di segala lini aktivitas project management. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih yang lebih menarik lagi, jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe akun YouTube channel Decolearning, jangan lupa subscribe dulu. Dan jika Anda menyukai video ini, klik tombol like, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, kembali lagi nih Pak Awal, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, project governance ini kan salah satu faktor sukses yang kritikal lah ya Pak, bisa dibilang gitu. Apa aja sih Pak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk project governance ini nih Pak? Mungkin yang pertama dan paling awal sih awareness bahwa Anda akan butuh sebanyak mungkin struktur penyangga bantuan untuk membantu aktivitas Anda dan tim Anda selama project berlangsung di semua cycle project. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lalu melihat governance lebih dalam dan mencoba mengupayakan sebaik mungkin struktur itu tercipta. Jadi ya memang harus banyak bicara dengan para pemain kunci di dalam governance itself, mencoba menciptakan struktur steering committee, lalu berbicara dengan project sponsor, lalu mengidentifikasi decision penting yang nanti perlu dibuat oleh siapa-siapa aja. Jadi penentuan role, responsibility sama accountability itu sih intinya sih di 6 tadi itu. Tapi kalau kita bicara soal ada yang mencoba menyangkutkan project governance itu perwujudan dari PMO, tapi PMO satu hal which is good. Tapi kita bicara soal juga steering committee sama juga project sponsor. Jadi kurasa nanti nyantol balik lagi ke communication management juga sama ke risk management. Saya pikir kalau teman-teman aware dengan best practice project management, ini sesuatu yang harusnya quite natural ya, quite natural. Ini hanya bentuk baru, kesadaran baru yang sebenarnya kontennya bukan konten yang baru, tapi memang sengaja dieksplisitkan, dimunculkan begitu untuk dikasih lihat bahwa hal-hal ini yang akan membantu Anda mengawasi project Anda selama project berlangsung. Ya, karena Anda sebagai PM, kita sebagai PM, kadang lose control atas apa yang kita lakukan. Somehow, anyhow, some way. Hilang arah. Hilang arah. Kayak apa aja. Dan akan datang kawan-kawan PMO, lalu akan datang bantuan dari steering committee untuk membantu kita mengembalikan arah tadi. Tapi kan nggak semua organisasi punya PMO tuh Pak ya? Ya, benar. Itu challenge sendiri lagi. Bersyukur kalau yang ada. Kawan-kawan punya PMO yang bahkan PMO-nya directive PMO, tidak sekedar hanya supportive PMO. Directive PMO itu secara struktur bahkan dia tuh dia mengepalai semua project managers di organisasi, sehingga project managers langsung mereport ke head of PMO. Makanya bisa directive. Bersyukurlah. Tapi seperti tempat kami yang PMO kami memang supportive, butuh patch gitu ya, kayak kami absorb ISO 9001/2015 mengenai manajemen mutu, khusus untuk addressing standar pengembangan software, jadi standar pengembangan software atau software development dan juga project manajemennya. Jadi menstandarkan cycle prosedur untuk ke project manajemenan gitu ya, untuk setiap
fase harus produce artefak apa, harus ditandatangani atau enggak, kalau tanda tangannya siapa. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh PMO, merimain saja sifatnya, merimain para PM, hey you, katanya tanggal sekian, katanya mau berita acara untuk workshop tahap 1 untuk aplikasi ini, mana? Ada. Atau aku nggak pernah bikin berita acaranya, soalnya kamu kenapa kok nggak kunjung ada kegiatan, which iya gitu sih. Jadi itu diskusi yang terjadi. Memang mungkin PM merasa aduh, atau merasa gimana ya, cuman saya pikir itu hal yang baik karena mungkin normally kita nggak suka diawasi, ngomongin daily life ya, nggak nyaman mungkin merasa diawasi, tapi dalam konteks project karena kita punya concern yang sama, PMO punya concern project ini harus selesai on time dan within budget. Itu yang strict akan direkam oleh PMO officer. Steering committee juga punya tujuan yang sama dalam peran yang berbeda. Dia akan addressing semua isu yang memang relate dengan aktivitas project management yang PM sendiri akan stuck karena bukan wewenangnya. Jadi kurasa itu sih. Oke, nah tadi kan hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Pernah nggak sih Pak, mungkin impact-nya dari tidak memperhatikan salah satu hal yang tadi disebutkan, atau pernah nggak terjadi kesalahan yang fatal ketika project governance tidak sesuai dengan plan di awal? Nah mungkin adanya perubahan governance gitu kan, atau apalah hal lainnya gitu Pak? Mungkin recall satu project besar, tidak dalam waktu dekat, sudah cukup jauh. Waktu itu kita ngembangin satu ERP untuk kampus, durasi 3 tahun, melibatkan 21 aplikasi, ya dengan nilai cukup fantastis lah. 21 loh Pak. 21 aplikasi, jadi melibatkan 18 fakultas dan 7 direktorat. Itu berarti ini Pak, paralel, maksudnya dalam paralel. Ya, dalam 3 tahun kita membuatkan jadwal otomatis ya, karena tadi melibatkan 18 fakultas waktu itu, dan multiple direktorat, dan semuanya saling competing. Lalu kan kita coba bikin structure dewan pengawas, report mekanismenya kita arrange sebulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali, formal written dan formal verbal. Challenge-nya adalah kami tidak sampai waktu itu membuat kesepakatan untuk setiap decision yang strategik itu harusnya diambil oleh siapa. Kami hanya maksimal melakukan eskalasi diskusi ketika kami mentok di satu faculty atau di satu direktorat. Tapi untuk sampai bisa memutuskan you guys should go there, lalu fakultas juga dipanggil and so on, itu sulit direalisasikan begitu. Dan pada perjalanannya lalu jadwal itu dinamis sekali karena ada kepentingan. Mungkin saya menyampaikannya prioritas yang berubah karena satu lain hal membuat PM mau nggak mau harus jungkir balik kali ya, reprioritize schedule dan otomatis tim. Wah, itu sesuatu yang benar-benar keren dalam perspektif enrich pengalaman. Saya bisa cerita ini dengan senyum karena sudah selesai. Kalau belum selesai nggak bisa senyum seperti ini. Fatal, ya boleh dibilang fatal karena bisa jadi let's say decision making, arah kebijakan itu ya berubah cepat dan kadang lalu membuat keputusan itu tidak punya beberapa alternatif yang bisa dipilih, dan kita menebak-nebak akan seharusnya seperti apa. Dan kadang perjudian itu berhasil bagus, kadang did not end up well gitu. Dan ya sudah. Ya, seperti biasa di meeting berikutnya minta maaf, lalu mendiskusikan a new course, ya, arah baru pengembangan. Tetap dalam konteks 21 project itu, 21 apps itu.
Gak kebayang tuh hektiknya PM, stresnya kayak gimana. Apalagi Ya. kalau misalkan deadline-nya apa ya, nggak beda jauh semua gitu kan. Terus ada perubahan-perubahan, ngulur waktu lagi ke bangun Ya, gitu ya. kan. Dalam 21 apps itu kan ada apps yang memang punya constraint implementasi. Ada cycle yang jelas. Kalau kita bicara soal penerimaan mahasiswa baru, kan udah tahu kita waktunya kapan. Iya. Proses registrasi dan registrasi mahasiswa kita juga udah tahu momennya kapan. Proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran juga udah tahu cycle-nya seperti apa. Makanya hal-hal yang seperti itu yang memang ada atensi tersendiri begitu. Tapi juga nggak jarang beberapa apps yang actually tidak ada constraint implementasi emerging untuk minta dipercepat some way, somehow. Itu juga lalu membuat dinamika diskusi di steering committee juga menghangat lah, deg-degan Mbak. Jadi tiap report bulanan itu deg-degan. Deg-degan. Ya ini terlebih kalau misalkan kita nggak, makanya setiap hal harus kita record gitu. Itu yang juga salah satu yang jadi pelajaran kami penting gitu. Setiap ucapan itu harus direkam dalam dokumen terus dimintakan tanda tangan sehingga Dan dipertanggungjawabkan ya Pak. Sehingga kalau lain waktu kok berubah arah, Pak kemarin Bapak ngendiko demikian loh, kok berubah lagi misalkan yes. Ya itu pelajaran penting sih. Jadi please record everything itu dan dapatkan formal approval lah dari setiap decision yang dibuat beyond yourself. Maksudnya bicara soal steering committee ini ya. Mungkin kalau lagi ngejalanin ya emang nggak enak ya gitu ya, terus juga apa ya bisa dibilang capek gitu ya. Tapi kalau misalkan udah selesai malah jadi suatu lesson learn, terus juga PM-nya juga semakin banyak jam terbangnya, experience-nya gitu ya. Iya, menarik. Oke Pak, ternyata tidak terasa kita sudah di penghujung pertanyaan terakhir nih. Sebentar lagi akan berakhir sesi kita. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin boleh disampaikan ya Pak ya, dari keseluruhan terkait mengapa project governance ini sangat kritikal sebagai salah satu kesuksesan sebuah project, dan mungkin ada saran untuk rekan-rekan profesional lainnya yang agar bisa menjalankan project governance-nya secara lancar di dalam project gitu Pak. Oke, ya muncul awareness bahwa di beberapa diskusi para project manager di forum chat yang ada di situsnya PMI, kalau ada project yang gagal itu most likely root cause-nya, biangnya itu project governance yang lemah, yang buruk. Bukan berarti nggak ada, cuman lemah atau buruk. Dalam satu paper internasional dalam spesifik kala itu bicara mengenai IT project management, lack of governance, kelemahan dalam penegakan governance, terutama di project IT itu bentuknya adalah ketidakmampuan project untuk mendapati pengambilan keputusan yang cepat. Dan bahkan nyaris tidak ada proses pengambilan keputusan. Jadi project selalu dalam posisi resiko yang tinggi kalau tidak segera meresolve sesuatu yang sifatnya beyond tactical. Saya bicara soal operational direction sama yang tadi yang strategic direction. Ketika PM mengeskalasikan sebuah resiko negatif tapi nggak ada respon dari upper management, let's say kita bicara soal steering committee dan juga project sponsor, what can PM do then? Stuck, tersandera, dan saya pikir nggak happy buat semuanya. Organisasi juga nggak happy, yang dia sebenarnya maunya projectnya selesai. Nggak happy buat PM dan timnya karena ada sesuatu yang nggak tuntas. Dan bisa jadi punya resiko akan menghambat ke penyelesaian pekerjaan di project. Jadi itu benefit dari project governance. Saya pikir accountability yang jelas, ada rasa assurance, ada jaminan gitu bahwa Anda bisa mengandalkan sebuah struktur ketika terjadi potensi chaos.
untuk sesuatu yang nggak dalam jangkauan kita untuk resolving itu. Sehingga kalau itu udah dapet, maka kita bisa memastikan bahwa akan selalu terjadi keputusan yang tepat dan cepat untuk setiap isu yang perlu di-resolve. Dan juga dari orang yang tepat tadi itu ya Pak ya? Dan juga dari orang tepat. Saya pikir itu sih. Dan oversight. Kalau orang merasa diawasi itu dia malah nyaman kerja. Menurut saya ya. Karena kita sama-sama punya satu tujuan. Ini lain ceritanya kalau di real life orang luntrang-luntrung nggak cetol, nggak punya tujuan, itu diawasi malah nggak nyaman ya. Nah, diawasi itu enak karena yang ngawasi juga punya misi yang sama seperti kita. Dia nggak cuman providing oversight, project governance nggak cuman providing oversight, tapi juga bantuan di control dan juga bantuan di operation. Saya pikir seharusnya demikian. Organisasi secara sadar memang harusnya mencoba untuk punya beberapa model. Kita bicara soal model ya sekarang. Project governance framework satu hal, tapi kita juga harus ngembangin beberapa model karena nggak mungkin satu model fit dengan satu typical project. Tadi saya sampaikan IT project 21 aplikasi selama 3 tahun. Harusnya governance-nya, modelnya, derajatnya itu nggak sama dengan IT project yang deploy untuk satu solusi dikerjakan dalam waktu 2 bulan misalkan. Apakah derajatnya harus mengerikan yang tadi yang 3 tahun? Saya rasa nggak berlebihan, malah nanti stakeholders-nya merasa ini anak berlebihan gitu. Ini project cuma 2 bulan kok, nggak perlu segitunya. Nah, atau sebaliknya, model yang kita kembangkan untuk IT software development, let's say, untuk sekedar nge-patch sebuah modul, harusnya nggak bisa dong dikenakan ke project enterprise besar yang scope-nya sama durasinya itu besar. Jadi atau bisa aja modelnya dikembangkan dari perspektif yang dilayani, let's say IT project untuk segmen pemerintahan kita coba buat beda dengan kalau kita deploy di enterprise atau beda dengan kalau kita deploy di public sector. Intinya pokoknya perspektifnya dibedakan dari karakter yang kita layani gitu. Jadi nggak mungkin satu model nggak mungkin one size fits all. Memang perlu di custom dan kurasa it's beyond project project manager. Saya pikir as institution, terutama kalau banyak kegiatannya relate dengan project ya Mbak Novi ya. Saya pikir having PMU satu hal, tapi kurasa terus kita coba bikin project governance yang formal gitu. Untuk tahu bahwa kalau ada sebuah project, entah itu PM dari internal atau entah itu PM dari eksternal atau timnya dari eksternal, tahu bahwa ini udah package yang nggak boleh diabaikan, harus diindahkan, diambil sekalian ketika Anda mengerjakan project ini gitu. Setuju. Wah, menarik banget nih Pak terkait project governance nih ya. Semoga rekan-rekan profesional yang mungkin selama ini nggak aware gitu ya terkait betapa pentingnya sebenarnya project governance ketika kita menjalankan sebuah project akan lebih terbuka lagi, lebih ada nambah insight lagi nih, karena memang sudah ada yang mengalaminya menggunakan standar tersebut, memang proyeknya akan lebih baik gitu sebenarnya gitu. Oke, Pak Awal, terima kasih banyak nih ya udah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya gitu ya bersama dengan saya dan juga tim dari Deco Learning. Semoga bermanfaat dan juga Pak Awal semakin sukses ya di proyek-proyek yang ke depan gitu. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya, betul.
Amin. Oke, kalau gitu rekan-rekan profesional, kita sudah di penghujung sesi Dynamic Talk. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama dengan Pak Awal itu menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like videonya dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Deco Learning dan tonton video-video kami lainnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Kalau gitu, sampai jumpa di sesi video Dynamic Talk lainnya. Bye-bye. Bagaimana rekan-rekan profesional? Pembahasannya menarik bukan? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya ya. Tonton, like jika Anda suka, dan share ke rekan lainnya agar mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya.